Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik kelas 10 Madrasah Aliyah pada mata pelajaran fikih. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi inti, yaitu materi pada bab 1 tentang fikih dan perkembangannya. Sebagaimana yang dipaparkan minggu lalu, bahwa dalam materi ini kita akan mempelajari 3 subbab. Yang pertama ada konsep fikih dalam Islam, yang kedua ada ruang lingkup fikih, dan yang ketiga ada periodisasi perkembangan ilmu fikih. Namun pada pertemuan kita pada hari ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama konsep fikih dalam Islam, dan yang kedua ruang lingkup fikih. Sebelum kita memasuki materi inti tentang konsep fikih dalam Islam, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa di dalam syariat Islam terdapat 3 bagian yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama yaitu ilmu tauhid, yang kedua adalah ilmu akhlak, dan yang ketiga adalah ilmu fikih. Ilmu tauhid adalah hukum atau peraturan yang berhubungan dengan dasar-dasar keyakinan agama Islam yang tidak boleh diragukan dan harus benar-benar menjadi nilai keimanan. Misalnya, peraturan yang berhubungan dengan sifat Allah yang harus iman kepadanya, harus iman kepada rasul-rasulnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan iman kepada hari akhir, termasuk di dalamnya adalah kenikmatan dan siksa, serta iman kepada qadar baik dan buruk. Ilmu tauhid ini biasa juga disebut sebagai ilmu akidah atau ilmu kalam. Kemudian ilmu akhlak. Ilmu akhlak adalah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa. Misalnya, segala peraturan yang mengarah pada perlindungan, keutamaan sifat, dan mencegah buruknya perilaku manusia, seperti himbauan agar berbuat benar, harus memenuhi janji, harus amanah, dan dilarang berdusta dan berkhianat. Kemudian ilmu fikih. Ilmu fikih adalah peraturan-peraturan yang mengatur semua hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan sesamanya. Kita masuk ke konsep fikih dalam Islam. Kata fikih adalah bentukan dari kata fikhun yang secara bahasa berarti fahmun amik, yang artinya pemahaman yang mendalam, yang menghendaki adanya pengerahan potensi terhadap akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas berbagai persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik menyangkut individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga belum bisa ditemukan satu definisi yang tunggal, di mana pada setiap masa itu para ahli merumuskan pengertiannya sendiri. Misal, pada masa Imam Abu Hanifah, pada masa ini fikih merupakan pengetahuan manusia tentang hak dan kewajibannya. Maka dari itu, fikih bisa dikatakan meliputi seluruh aspek kehidupan manusia dalam berislam, yang bisa masuk pada wilayah akidah, syariah,
ibadah, dan akhlak. Nah, selanjutnya, pada masa Imam Syafi'i, fikih didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan kepada dalil-dalil yang terperinci. Dan definisi Imam Syafi'i ini merupakan pendefinisian yang paling populer di kalangan para fuqaha. Perlu pula dilihat definisi fikih yang dikemukakan oleh ulama usul fikih. Yang pertama, fikih dikatakan sebagai ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Kemudian, yang kedua, fikih dikatakan sebagai ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah, wajib, larangan atau haram, pilihan atau mubah, anjuran untuk melakukan sesuatu atau sunnah, maupun anjuran agar menghindari sesuatu atau makruh yang didasarkan pada sumber-sumber syariah, bukan didasarkan pada akal atau perasaan. Kemudian yang ketiga, fikih dikatakan pula sebagai ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Kemudian yang keempat, fikih didefinisikan pula sebagai sekumpulan hukum amaliyah atau hukum yang akan dikerjakan yang mana disyariatkan dalam Islam. Kemudian ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh seorang atau setiap mukallaf. Orang mukallaf yang dimaksud adalah orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, sadar, dan sudah masuk Islam. Adapun hukum yang diatur dalam fikih Islam itu terdiri dari hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Di samping itu, ada pula dalam bentuk yang lain seperti sah, batal, benar, salah, dan berbagai bentuk hukum lainnya. Kemudian objek pembicaraan dalam ilmu fikih yaitu hukum yang bertalian dengan perbuatan orang-orang mukallaf, yakni orang yang telah akil balik dan mempunyai hak dan kewajiban. Nah, ruang lingkup fikih dapat dirumuskan ke dalam 4. Yang pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum bertalian itu disebut dengan hukum-hukum ibadah atau biasa disebut sebagai fikih ibadah. Kemudian yang kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok dalam transaksi finansial, yang biasa disebut sebagai fikih muamalah. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum pernikahan atau munakahah, sering juga disebut dengan hukum kekeluargaan atau ahwalul syakhsiyah. Hukum ini mengatur manusia dalam keluarga, baik awal perbentukannya sampai pada akhirnya, atau biasa disebut sebagai fikih munakahat. Kemudian yang keempat, yaitu hukum jinayah atau hukum perdata, yaitu hukum yang mengikat manusia dengan kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Itulah tadi materi kita pada hari ini tentang konsep fikih dalam Islam dan ruang lingkup fikih. Apabila ada sesuatu yang tidak dimengerti, kita diskusikan melalui grup. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.